Oke, opening ya. Opening ya. Dari Jalan Kusuma Bakti nomor 47 Gulai Banca Bukit Tinggi 103,1 LCFM, The Best Music and News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat LC semuanya. Apa kabar sahabat LC pagi hari ini? Semoga kabar Anda sehat selalu dimanapun Anda berada. Semoga juga kegiatan Anda pagi hari ini berjalan dengan lancar. Tambah juga nih sahabat LC udah nyetel LC di pagi hari ini dan udah Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, inspirasi penguat jiwa. Alhamdulillah hari ini kita kembali kedatangan tamu istimewa kita, di mana beliau ini adalah pemuda luar biasa dari Kota Bukit Tinggi, bujang gadihnya Bukit Tinggi tahun 2023. Ini memang spesial. Kita sapa dahulu. Ini ada Aris. Assalamualaikum Aris. Waalaikumsalam. Aris Surya Pratama. Alhamdulillah. Ini yang pertama nih. Yang pertama ya, Pratama dan pertama ya. Ya. Anak pertama Aris. Ya, pertama, Pak. Oh iya, pertama, ya. anak pertama ya. Alhamdulillah. Yang kedua adalah Nurul Amanda. Iya, cara mengingat amannya Amanda gitu ya. Berarti Amanda ya. doanya itu maksudnya Oh, aman. benar begitu ya? Bukan. Oh, bukan. Canda. Sahabat, ini beliau ini adalah duta wisata ya. Iya, Duta wisata Bujang Gadih tahun 2023. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak muda? Alhamdulillah, baik, Pak. Baik ya. kabarnya, Pak. Alhamdulillah. Tapi wajahnya kok mirip ya? Masya Allah. Ini kampungnya juga sama nih. Enggak sih ya. Oke, kita ini perdana ya. Perdana kita wawancarai sekaligus 2 orang ya. Oke, Kita ini ya, kita mulai dari mana dulu? Sweet. Kita mulai, kita perkenalkan dahulu beliau ini siapa namanya? Aris ya. Aris. Asli Aris di mana sih Aris? Aslinya Bukit Tinggi, Asli Bukit cuman Tinggi. asalnya di Palembayan. Asal Pelambayan. Ya. Aslinya Bukit Tinggi, Asli Bukit asal Tinggi. Pelambayan. Iya. Bijak cara jawabnya. Oke. Oh, bujang ya. Kalau Nurul Nurul lahir di Bukit Tinggi, orang tua ibu asli Bukit Tinggi, Bukit Api. ah, di mana? Bukit Api. Bukit Api. Kenal kopi nggak? Tahu lah. Tahu ini kopi Bukit Api lah. Ini orangnya sahabat. Oke. Kenapa pilih Bujang Gadih? Gimana cerita awal ceritanya nih? Oke. Oke. Awal ceritanya, kalau saya pribadi, saya tertariknya di Bujang juga di ini karena yang pertama itu ialah bagaimana keanggotaan di dalam anggota di Bujang Gadih ini benar-benar menanamkan nilai-nilai terhadap karakter Oke. dalam segi kepemudaan, terus terkait dengan implementasi kepemudaan ke masyarakat itu seperti apa. Nah, di situ saya melihatnya bisa dibilang berkualitas dan tertariknya di situ awalnya. Oh gitu ya. Ya. Oh gitu Aris ya. Kalau Nurul? Ya, kalau Nurul sebenarnya tertarik ke duta wisata itu karena udah ada pengalaman di perdutaan juga sebelumnya, Pak. Di perdutaan juga ya. Di duta-duta juga udah pernah. Oh, Waktu itu gitu. SMA, Hah? ikutnya duta genre, Bapak. Kalau Bapak Duta familiar genre juga. ya? Genre itu generasi berencana, dinas yang membawahinya BKKBN. Oh, gitu. Kalau duta wisata kan pariwisata nih. Pariwisata ya? Itu Nurul ikut 2019 mewakili sekolah. Jadi waktu kita udah aktif di duta genre, kan Ya. akhirnya kita juga tahu nih, oh ternyata di Bukit Tinggi juga ada duta wisata nih. Duta wisata ya. Di Bukit Tinggi cuma ada 2 duta itu yang aktif, Bapak. Oh gitu ya. Istilahnya pageant yang aktif di Bukit Tinggi itu 2 itu, generasi berencana sama duta wisata. Terus karena udah tahu nih ada rekan, ini di genrenya, ini di wisatanya, jadi kepikiran kayaknya boleh nih dicoba duta wisata, tapi belum tahu kapan. Akhirnya ketemu waktunya di 2023 ini gabung Itu lagi. akhirnya ketemu ya. Itu prosesnya teman-teman bukan satu kampus kan? Enggak, bukan. Aris dari Muhammadiyah. Muhammadiyah ya. Muhammadiyah yang di bebas ya? Yang di bebas di awal. Bebas. Jurusan apa sih Aris? Jurusan hukum, Pak. Hukum ya. Orang hukum tertata dikit lah gitu ya. Kalau Nurul. Dulu kuliahnya di UNP, Bapak. UNP.
Kampus Bukit Tinggi. Kampus Bukit Tinggi, jurusan apa? Psikologi. Orang psikologi sama orang hukum ya. Oh, beda ya. Itu prosesnya dulu itu dilewati memang teman-temannya semenjak dari awal itu sudah satu kelompok atau bagaimana? Gimana? Awalnya itu kami secara individu, Pak. Individu. Seleksi pun secara individu. Oh, diseleksi dulu secara individu. Iya, Oke. Terus dari berapa orang nih? Oh, awalnya itu sekitar 64 ya. 64. Oh, 64 ya. Kita daftarnya per individu ke Dinas Pariwisata, Bapak. Dinas Terus prosedurnya maksudnya anterin berkas lah ya. anterin berkas ke Dinas Pariwisata. Oke, terus Terus dilanjutkan dengan seleksi selama 3 tahap, 3 hari, Pak. 3 hari, oke. Ya, yang pertama itu tes tulis, yang kedua tes wawancara, yang ketiga tes bakat. Nah, Oh, gitu. di dalam tes tulis itu terdapat ada 5 materi. Yang pertama itu ialah mengenai budaya Minangkabau, terus dilanjut dengan pemerintahan, lanjut dengan bahasa Inggris, terus lanjut dengan budaya etika dan kepribadian, dan terakhir tentang materi kepariwisataan. Oh, Jadi 5 ya, 5 ya. lima materi Nanti dan- kita bahas nih 5 kita ulik lagi ini ya. Oke, ya 5 ya. Akhirnya sampai di situ nanti diloloskan apa akhirnya Diloloskan dari 3 hari itu. 3 hari itu dipilih 10 pasang, Bapak. 10 pasang. Oke. 10 pasang ini yang dilantik jadi duta wisata. Artinya nanti Duta Wisata Bukit Tinggi. Iya. iya, 10 pasang. ya 10 pasang. Nanti Tapi- yang 10 pasang ini masuk ke karantina. Di karantina, kita karantina waktu itu di Hotel Dimens, Pak. Oh, gitu. Di karantina itu kita bebas handphone. Jadi kita memang kita sama teman-teman kita aja, kita dapat materi, kita ada kunjungan-kunjungan ke tempat wisata juga. Dapat materinya juga dari pemateri-pemateri bidangnya gitu, Pak. Oh, iya, iya. Kita kemarin budaya alam Minangkabau itu dari Ketua LKAM. Oh, oke. Terus tentang pariwisata kita dapatnya langsung dari Kadis Pariwisata Sumbar. Jadi kita dikasih pembekalan memang dari sumbernya, istilahnya gitu ya, Pak. Iya, iya. Terus dari 10 pasang ini baru dipilih siapa nih juara 1, juara 2, Oh, juara 3 gitu. sama pemenang kategori lain gitu. Kalau teman-teman berarti ini sudah juara satunya nih. Alhamdulillah. Diamanahkannya juara 1-nya. Selamat ya, selamat Aris, selamat Nurul. Luar biasa. Berarti mau mewakili Sumbar ya? Ya, insya Allah, Pak. Oke. Jadi gimana sih perasaannya begitu jadi pemenang? Kalau perasaan yang pastinya alhamdulillah senang. Senang ya? Dan juga ini sebagai bentuk apresiasi dan juga hadiah lah buat orang tua kami. Orang tua Saya bangga pribadi. nih, bangga sama orang tua. Alhamdulillah bangga, Pak. Nurul bangga nih, Bro? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke ya. Baik, kita ulik dulu sisi mereka nih. Sebelum kita bicara apa itu bujang gadi. Ntar, berarti bujang gadi ini bujang gadi. Apakah ketika dia kuliah dia gagah, dia hebat, tapi dia sudah nikah, boleh nggak ikut? Oh, nggak boleh. Dikarenakan dalam aturannya di Bujang Gadi kan kalau untuk masa baktinya diwajibkan tuh tidak menikah selama setahun gitu. Duh, gitu ya. Iya, Pak. Paling kalau udah melewati masa bakti baru diperbolehkan. Oh gitu. Oh benar-benar bujang gade ya. Oke. Sip. Kita mulai dari Nurul. Berarti Nurul aktivitasnya berarti ngampus. Iya, ngampus, Masih kuliah semester berapa? Sekarang mau masuk semester 7. Semester 7 ya. Jurusan psikologi ya. Betul. Yap. Oke. Kenapa milih psikologi sih Nurul? Sebenarnya perjalanan milih jurusan psikologi itu juga perjalanan yang cukup naik turun sih, Pak. Karena niat awal setelah tamat SMA itu mau coba IPDN. Oh Ya, IPDN. terus gagal. Oh, Terus gagal akhirnya, setelah itu ikut tes kuliah yang seleksi undangan SNMPTN. Nurul nggak dapet juga karena nggak dapet juga. mungkin Nurul salah nih strateginya. Nilai kita mungkin oke untuk kampus Sumatera Barat, tapi Nurul milih untuk di Jawa, jadinya nggak dapet di jalur undangan. Apa Jawa jurusan dipilih? Waktu itu kita bisa milih 2 ya, Pak. Waktu Apa itu tuh? Universitas Pajajaran, Nurul pilih jurusan jurnalistik, sama Universitas Diponegoro ilmu komunikasi. Jadi pengennya waktu selesai SMA memang mau ke komunikasi sebenarnya. Oh memang arahnya. tertarik komunikasi. Iya. Oke. Terus karena nggak dapet dan pas juga corona, Oh, orang iya, tua benar juga nggak restu banget untuk kuliah ke Jawa. Takutnya corona ini malah bikin bahaya kalau ke sana dan susah pulang dan seterusnya gitu, Pak. Oh, Karena kakak gitu. kuliah di Jawa terkena dampak corona, nggak bisa pulang gitu. Jadi gitu. ada momok itu jadinya nggak dapat restu untuk kuliah ke Jawa. Terus nggak dapat juga memang mungkin takdir dari Allahnya yang emang nggak dapat. Terus akhirnya tes tulis
SBMPTN. Akhirnya milih di Sumbar aja. Terus disaranin psikologi. Akhirnya Coba ya. Jadi Dan dapat psikologi. Jadi sebenarnya jurusan kebetulan. Iya, betul Pak. Kok diangkat jurusan kebetulan sih? Sebenarnya jurusan kebetulan. Ketahuan Pak ya, nanti marah dia. tapi mungkin Pak yang tahu bagaimana Nurul mencintai psikologi juga. Oh gitu ya. Akhirnya di awalnya merasa oke gitu, Pak. akhirnya mencintai yang kebetulan. Iya. Masya Karena Allah. akhirnya berasa bahwa oh ternyata di psikologi kita nggak di maksudnya kita nggak hanya terfokus di psikologi aja, psikologi bisa masuk ke semua lini ya. Betul Pak. Jadi ya cita-cita yang terpendam di komunikasi itu tetap bisa jalan kok. Di mana? Dengan kita di jurusan psikologi ini. Oh iya. Konon ceritanya sahabat, ini penyiar nih. Penyiar. Udah nggak aktif sih Pak. Iya nggak, walaupun nggak ini, tapi ini penyiar dulu. Nyiar jam berapa sih itu? Siang Nur Pak, biasanya siang. Oh, siang. Jadwal jam 1 sampai jam 5 atau malam. Di radionya radio mana? Radio LC Pak. LC ya? LC, iya. LC Sinta atau LC? Beda ya? Pak, beda. LC ya? LC beda ya? LC juga sendiri, LC Sinta juga. Oh, Ada Sinta sendiri, juga. Oke, ntar. Masih ingat nggak kata pembukaan dari, bener nggak? Kita tes dulu. Bener seorang penyiar atau tidak nih? Ntar. Tapi Gimana? nggak betulan penyiar gitu ya Pak. Betul nggak bener penyiar? Kita tes dulu, mana tahu fan pendengarnya juga ada di sini. Ini orangnya. Karena kan di radio kan begitu ya, Sia. Suara aja ya Pak. Suara aja nggak Orang kelihatan. nggak tahu. Kita tes dulu seperti apa sih? Izin LC ya ngambil pembukaan dari kata ininya. Oke, Iya gimana Pak, sih? kita coba ya. Coba ya. Oke, bismillah dulu ya. Bismillah dulu. Doa dulu. Udah. Kita doakan kan. Oke, sip ya. Oke, opening ya Pak. Opening ya. Dari Jalan Kusuma Bakti nomor 47 Gulai Banca Bukit Tinggi 103,1 LCFM, The Best Music and News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat LC semuanya. Apa kabar sahabat LC pagi hari ini? Semoga kabar Anda sehat selalu dimanapun Anda berada. Semoga juga kegiatan Anda pagi hari ini berjalan dengan lancar. Tambah juga nih sahabat LC udah nyetel LC di pagi hari ini dan udah dengerin langgam-langgam Indonesia yang pastinya bisa bikin semangat. Tadi kita udah awali dengan Run, selamat pagi. Jadi mungkin lagunya Ran udah mewakili LC dan mewakili Manda untuk ngucapin selamat pagi untuk sahabat LC semuanya. Semoga makin betah dengerin LC sambil beraktivitas, apalagi ada suara Manda nemenin Anda di pagi hari ini. Kita lanjut ke langgam berikutnya dengan Raisa, Jatuh Cinta. Tetap di LC 103,1 LCFM, The Best Music and News. Waduh, udah naik songkatnya ke atas ya, gitu. Jadi Aris kalau penyiar itu dua jarinya itu main kiri kanan itu Haris ya. Kita kan karena mantan penyiar kali ya. Satu naik jadi gitu ya. Oh ya bisa diatur lagi. Jadi dia kalau pakai ini udah biasa dia kayaknya nih ya. Iya. Luar biasa ya. Selamat pagi Indonesia, ini kayak keren lah ya. Selamat buat ini dulu ya, luar biasa buat Nurul. Oke, kita pindah ke Aris nih. Iya Pak. Oke. Aris juga penyiar nih. Oh enggak, Pak. Oh enggak ya. Oke, Aris pilih kampus hukum. Hukum. Kenapa pilih hukum? Ya, karena yang pertama itu memang awalnya itu memang kepingin dihukum karena tertarik aja Pak. Tertarik. Karena, ya, dan juga sebelumnya kakek juga pernah berpesan selagi bisa anak cucunya untuk menyambung jurusan hukum dari kakek dulu, maka salah satu diantaranya harus bisa melanjutkan gitu Pak. Makanya gitu. saya secara pribadi untuk melanjutkan, dan juga emang pingin dihukum tuh karena melihat kondisi di negara sekarang pun masih banyak para oknum yang masih melanggar hukum. Bagaimana tidak kalau kita harus bisa memberantasnya gitu dengan melalui hukum tadi. Sebentar, berarti Aris cita-citanya jadi pengacara atau jadi hakim? Ya, itu bagian dari impian, tapi salah satu impian utamanya juga ada sih Pak. Apa tuh impian utamanya? Ya, insya Allah kalau dikasih jalan oleh Allah, masuk tentara Pak. Wih, Masya Allah, amin insya Allah ya, Masya Allah. Jadi memang benar-benar pemuda tegap ya. Ya. Tapi memang kenapa jadi orang dulu jadi tentara itu kan ada ininya. Pernah pelatihan dengan tentara atau memang? Ya,
Oh, Pernah, Pak, pernah. Apa tuh? Jadi waktu itu pada tahun 2014, jadi di Asrama Kodim pernah mengadakan program kegiatan bela negara, Oh, bela dilaksanakan setelah 3 hari. Waduh, Nah, luar jadi di biasa dalam bela negara itu para tentara pun mengajarkan dalam semi militer, Pak. Dan audiensnya itu seluruh SMP dan SMA sekota Bukit Tinggi pada masa itu. Nah, jadi di sana pun saya juga mendapatkan bekal dan bagaimana cara bisa untuk intinya itu dalam manajemen waktu dan manajemen informasi. Itu intinya, Pak. Manajemen waktu dan informasi. informasi. Ya, salah satu contohnya kami kemarin itu disuruh apel jam 7, jam setengah 7 kami sudah ready di lapangan. Wih. Dan apapun informasinya kami harus bisa siap dan apabila kalau misalkan informasi itu tidak sampai oleh kami, maka ya siap-siaplah dengan hukuman tadi melalui militer, dan itulah modal awalnya. Bapak juga ingin kayak gitu. Dulu Bapak kan ini loh. Tertarik langsung. Bapak ini dulu beri kayak gini. Berarti jiwa bela negaranya luar biasa. Kalau di tentara itu ideologinya keren ya, Ya, semangat keren. gitu ya. Ya. Tapi pernah ini nggak? Biasanya kalau orang-orang yang pernah dididik pernah tertarik dengan kalau di upacara tuh jadi pemimpin upacara atau masuk ini enggak pas misalnya kayak Paskibraka ya? Masuk ya? Masuk. Oh, satu alumni lah kita. Waduh, ini enak sekali kalau tentara itu kita biasa walau lembut nih Nurul. Tapi kalau disuruh bersuara siap gerak ini. Ya, beneran lantang ya? Bener. Lantang. Kami anak paski. Pasukan berapa sih Aris? Alhamdulillah waktu itu kami masuk pasukan 17 pagi, Pak. 17 ya. Ya. 17 8 45 Nurul. Oke. Itu formasinya Pak ya? Itu formasinya. Nurul bukan tak tahu, tapi kami lagi euforia nih. Nostalgia lah ya. Nostalgia. Bapak dulu ini ini Aris di pengereknya. Ya, penggerak 3 tiang tuh, Pak ya. 3 tiang itu. Aduh, begitu 17 itu kayak rasa pengantin baru berdebar-debar dah Iya. kita. Iya kan Aris ya? Soalnya yang diutama itu kan pembentangan bendera itu harus Iya. lebih difokuskan ke sana Fokus. kan. Ya. Jadi kan amopai titik nadi bendera mau tidak ini loh Aris. Alhamdulillah kan kalau sebuah cedera bagi kita kalau bersilang kan kalau kita ini Iya, betul. selama alhamdulillah kalau di kami tuh itu benar-benar dilancar pakai strateginya dulu. Iya. Jadi ini yang di atas. Jadi tukang pemegang bendera itu Nurul. bener-bener ini ya. Begitu karena bagi pelatih begitu bersilang bendera pelatihnya gagal. Iya. Gitu. Kalau misalnya langkah yang tertukar tuh bisa cepat dikejar Iya. karena jadi fokusnya begitu ya harus ya. Kondisional lah. Kondisional ya. Iya. Masya Allah. Soalnya kan kalau di Paskibraka itu yang paling utama itu kan dalam pelipatan benderanya. Betul. Terus bagaimana nanti si pengibarnya memegang si merah dan seperti itu kayak di mana posisinya gitu kan. Jangan salah tarik. Iya. Terus langkah ke belakangnya berapa dan ukuran benderanya berapa biar lebih pas lah gitu. Pas. Iya. Sekarang masih teriak pakai bendera siap nggak ya? Masih, Pak. Oh masih ya? Ya. Oh masih ya. Dulu karena bendera siap gitu ya. Wih langkahnya. Itu lantang. Waduh, wah, jadi ke bawah. Susah. Nostalgia ya, Pak, ya? Nostalgia sih Nurul. Oke, berarti jangan-jangan ini jadi bisa pemenang untuk apa ya sebagai pemuda apa namanya Bujang Gade. Sebentar dulu ini kan bicara Bujang Gade itu apa sih? Kenapa kita masyarakat nggak paham nih? Kita juga nggak paham. Kenapa ada Bujang Gade itu? Iya. Untuk apa gitu? Oke. Oh, secara umum mungkin di daerah lain seperti Riau misalnya, Pak. Riau kan juga dikenal dengan bujang gadis. Nah, atau bujang dara ya. Dara. Oh ya, bujang dara. Nah, itu gunanya itu yang pertama itu ialah bagaimana si pemuda tadi untuk bisa lebih mengekspresikan dirinya itu melalui hal yang baik. Yang intinya itu ialah dengan bentuk karakter, Pak. Itu intinya. Nah, bagaimana terbentuknya pemuda kayak Uda Uni, Bujang Gadis, terus kayak Bujang Dara yang tadi yang dibentuk oleh Dinas Pariwisata, yaitu tadi bagaimana cara pemuda tadi itu bisa mempromosikan wisata di daerahnya masing-masing, namun tidak menutup kemungkinan nilai-nilai yang ada di kepemudaan tadi itu tidak tertinggal. Itu jadi sembari, Pak, dan berkesinambungan. Jadi gini Pak, mau nambahin dari Bang Haris. Kalau mungkin Bapak ke Pariaman, Ciunyang, Cianjur, Ciunyang, istilahnya. oke.
Kalau di Payakumbuh udah Uni, Padang udah Uni, di Bukit Tinggi itu kita juga punya branding sendiri, Bujang Jogadih namanya. Oh, Jadi gitu. sebenarnya apakah Bujang Jogadih sama dengan Uda Uni kota lain? Sama, tapi gelar istilah yang kami dapatkan di Bukit Tinggi itu ya. Bujang Jogadih. Terus kenapa urgensi pentingnya ada Bujang Jogadih ini ya Pak? Kita kan di bawah Dinas Pariwisata. Oke. Ada kebijakan tentang pariwisata atau misalnya ada lokasi wisata yang baru buka. Pasti pemerintah butuh jembatan kepada masyarakat yang mungkin dicanangkan orang-orang yang dipilih ini adalah orang-orang yang lebih bisa masuk ke masyarakat yang disasar tadi. Misalnya dengan adanya Bujang Jogadih yang merupakan pemuda, berarti diharapkan apapun yang berkaitan dengan wisata yang mungkin gak bisa Dinas Pariwisata langsung turun ke pemuda tadi, kita bisa jadi jembatannya, kita bisa jadi promotor, role model, ambasador. Oke, wajah. ambasador pemuda lah ya. Iya. Iya Pak. Oh, kayak Dan gitu ya. karena yang dipilih itu pemuda, berarti Iya, secara nggak langsung Dinas Pariwisata juga jadi wadah untuk pemuda ini berkreasi gitu. Tapi kita penuhi keperluan dari Dinas Pariwisata yaitu perkembangan subsektor pariwisata. Ya. Gitu Pak. Jadi kita terpilih bukan jadi ambasador Bukit Tinggi secara umum, tapi justru kita lebih kepada kepemudaan dan kepariwisataan nanti ujung-ujungnya. Role model tentang pemuda Bukit Tinggi. Iya. Tapi kita giatnya di pariwisata Iya. dan nanti imbasnya semua sektor tuh bisa naik gitu Pak. Oh, gitu. Kalau wisata naik berarti ekonomi juga naik. Berarti orang-orang yang harus bisa jadi promotor, jadi ambasador berarti orang yang edukasinya bagus. Jadi semuanya itu sebenarnya berkaitan. Oh gitu. Gitu Pak kurang lebih. Jadi apakah kita jadi Bujang Jogadih kita hanya ngelaksanain tugas dari dinas? Enggak juga. Kita bahkan di 1 tahun masa jabatan kita dikasih ruang juga. Kamu mau bikin acara apa? Bikin event apa? Mau ngadain pelatihan apa? Datang ke sekolah mau ngasih seminar apa misalnya? Itu juga difasilitasi sama dinas gitu. pariwisata. Jadi kita bukan cuma ini kata dinas ya kita turun gitu. Bukan Pak. Sebenarnya kita juga di dinas pariwisata sangat diwadahi untuk berkreasi. Makanya jiwa kepemudaan yang lagi menggebu-gebu pengen coba sana sini itu juga tertampung dengan ikut Bujang Jogadih. Oh gitu ya. Jadi ada tempatnya alur Iya, inspirasi lah gitu. Kita menyalurkan skill dan Skill ya. bakat yang kita Oke, punya juga. kita akan tanya apakah yang Bapak lagi cari pertanyaan yang orang lain nggak tanya nih. Oke. Pertanyaannya buat Nurul sebelum ke Aris nih. Kira-kira kita mulai dari kata apa yang menarik dari wisata Bukit Tinggi dari pemerintah Bukit Tinggi ini. Yang paling menarik menurut Nurul, kalau ini bicara wisata nih, yang paling menarik wisata Bukit Tinggi itu apa? Karena Satu ya, nggak boleh dua ya? Satu, dan ini menurut pendapat Nurul ya Pak? Iya, menurut Nurul, oke. Mungkin pendapatnya Ini di luar skenario Iya. dinas nih, apa Siap. nih, mana? Sebenarnya banyak sekali hal-hal tentang kepariwisataan yang menarik. Oke. Tapi kalau Nurul orangnya cenderung suka sejarahnya. Sejarah. Iya, sejarah wisata di Bukit Tinggi. Oke, apa tuh? Karena Bukit Tinggi ini salah satu kota yang punya sejarah penting untuk Indonesia ya Pak. Oke. Kalau kita sejajarkan, posisi Bukit Tinggi itu sama dengan Jogja. Kita menyelamatkan Indonesia ketika lagi genting. Oh iya, Ya benar. PDRI di Bukit Tinggi kan Betul, Pak. betul, gitu. betul. Dan semua hal-hal yang sekarang udah jadi objek wisata, Jam Gadang, Lobang Iya, iya. Jepang, itu kaya sama sejarah sebenarnya. Kayak Yang sejarah. kemudian dijadikan sebuah monumen, dijadikan objek yang bisa dinikmati. Selain yang kita nikmati fisiknya, sebenarnya kita bisa menikmati yang di belakang fisiknya itu, sejarahnya tadi. Oh iya. Jadi iya. ada edukasi, ada sejarah. Iya. Kenapa Nurul suka ya? Karena Nurul lumayan suka sejarah. Lumayan Jadi, suka sejarah. ya, Pak, lumayan suka. Jadi enak aja untuk tahu. Oh ternyata ini hadiah dari ini kita merayakan ulang tahunnya Ratu Belanda misalnya. Oh dulu Oh, iya, ternyata Jam Gadang itu begini dan begitu. Bentar, Enak yang aja. yang intinya yang mana yang Nurul tarik? Sejarahnya Pak. Yang enggak, yang bendanya apa? objeknya, objeknya. ya, Pak. Sebenarnya banyak banget. Bapak suruh minta pilih satu aja dulu. Sama nanti pilihan lelaki itu banyak, tapi Anda butuh memilih satu lelaki lagi. Masya Allah. Kita latih dari pertanyaan ini. Iya, kita latih Ternyata pertanyaan ini. Ujungnya pertanyaan. Ujung pertanyaan. Jangan sampai memilih. Jatuhkan satu pilihan apa sih? Mungkin museum Pak, museum-museum di Bukit Tinggi. Apa tuh? Eh,
sebenarnya Nurul cukup tertarik sama museum ini, tapi museum ini Yang museum di Lembang Jepang itu. Iya, museum di seberangnya Tridaya itu Iya, namanya. yang ada Jarang. pesawat di depannya itu ya. Bapak lihat tuh banyak senjata di situ ya. Iya, Pak. Ternyata Emang- gitu ya. Oh gitu ya, karena tertarik. Kenapa nggak pilih jam? Bapak tuh kira tuh pilih jam gadang tadi tuh. Oh museum ya, karena di situ ada sejarahnya ya. Oke, oh gitu ya, benar-benar ya. Jadi tertarik dengan sejarah. Oh benar, ini kalau tadi diterangkan luar biasa tentang sejarahnya. Pokoknya museum ya. Iya, Pak, yang berkaitan dengan museum. Karena tertarik Nurul dari sana. tertarik dengan sejarah. Nurul merasa bangga tak dengan Bukit Tinggi? Oh, pasti, Pak. Pasti ya. Ikut Bujang Jogadi sebenarnya adalah salah satu bentuk membuktikan bahwa bangga itu nggak ucapan aja gitu loh, Pak. Oh, gitu Karena ya. lahir di Bukit Tinggi, sekolah di Bukit Tinggi, tapi ngasih apa untuk Bukit Tinggi gitu. Makanya mau mencoba ikut. Bapak nggak percaya. Karena kalau orang bangga dan cinta dengan sesuatu itu, dia pasti lihat dua sisi. Satu sisi baik, satu sisi tidak baik. Hitam ada putih kan? Iya. Sisi Sisi lain. Sekarang kita tanya, apa satu kritik untuk Kota Bukit Tinggi? Yang tentang wisata nih, yang tentang wisata. Autokritik ya. Ini ya, autokritik apa sih? Autokritik untuk wisata Bukit Tinggi ya, Pak. Mungkin Nurul ngerasanya ini salah satu bentuk yang Nurul ngerasa kok kurang ya gitu. Apa tuh? Jadi di Dinas Pariwisata itu ada bidang khusus Parekraf, bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. Terus biar bidang ini bagus ya ada Bujang Jogadi, ada berbagai organisasi-organisasi lain yang mendukung. Salah satunya Pok Darwis namanya, Pak, kelompok sadar wisata. Oke. Dan itu tuh ada di Bukit Tinggi 4, nggak salah ya, Bang? Iya, 4. Ada 4 kelompok dasar wisata di Bukit Tinggi. Tapi Nur sendiri ngerasanya peran dari kelompok itu nggak kuat, belum terlalu terekspos. Yang tahu itu ya memang orang pariwisata aja, Pak. Bapak gitu? mungkin belum pernah dengar gitu. Jadi Kelompok Darwis iya, pernah dengar, tapi pernah dengar, belum geraknya nggak tahu. iya, kita nggak tahu gerakannya. Enggak. Jadi Nur merasa mungkin bisa difokuskan ke sana karena Oh, gitu. Pok Darwis sebenarnya orang yang dari masyarakat untuk masyarakat, Oh, gitu bukan ya. mereka bukan kelompok ASN atau apa yang Iya, mereka punya kantor, tapi mereka berkantor di masyarakat itu sendiri. Oh, iya. Jadi mungkin kalau kita bisa lebih mengaktifkan Pok Darwis ya, jadinya memang semua punya peran yang terlihat gitu loh, Pak. Kalau Bujang Jogadi, oke, kita perannya terlihat. Kita diundang di berbagai acara. Kita juga menginisiasi berbagai acara. Tapi Pok Darwis Oh, iya, benar. mungkin belum terlalu tersentuh. Tambah lagi, kategori umurnya juga bukan kategori pemuda. Makanya Oh, pemuda gitu. juga nggak tahu gitu, Pak. Artinya mestinya di Pok Darwis itu adalah pemuda. Mungkin dengan adanya pemuda sinerginya lebih bagus. Oh, gitu. Tapi kebanyakan sekarang yang mengisinya kalangan ibu-ibu aktif gitu, Pak. Sip nih. Ini Sedikit Pak PMK ya, autokritik karena memang begitu mengatakan cinta harus ada dua sisi nih. Iya. Kita kalau Aris kita mulai dari kritikannya dulu deh. Tajam juga ya. Oke. anak hukum lebih Anak hukum lebih ini nih. Oke ya. Maaf ya Pak, ini Bujang Gadi tapi ini salah satu bentuk kecintaan. Oke, apa sih kritik dulu? Kritik apa yang Oke, kritik autokritik yang ya? tidak baiknya, Pak. Mm-mm. Oke. Kalau di sini Rizpun menangkap ada 2 poin. Apa tuh? Yang pertama itu adalah sisi kemacetan. Nah, Oh macet. ya macet. Oh, iya. Karena Kayaknya tersampaikan. Aduh, ya, Pak. Pagi kalau nganteran nah itu ya Allah muter. Oke. Ini, Pak. Oh. Iya. Kita kan kalau warga Bukit Tinggi itu kan siko-capek bahasanya gitu. Oke. Bagaimana cara kita untuk bisa lebih cepat satu tujuan itu dengan apapun. Oke, Nah, itu sip. tipikal warga Bukit Tinggi. Iya. Nah, sebenarnya kalau misalkan di warga Kota Bukit Tinggi ini lebih memaksimalkan transportasi umum seperti angkot, Iya. mungkin kok dari Gojek misalnya atau Oke. dari transportasi yang lain, mungkin itu juga bisa meminimalisir kemacetan. Nah, kebetulan Rizbun kan sekarang juga freelance-nya itu kan Gojek, Pak, ojek online. Oh iya. Ojek online ya. Jadi Oh iya. juga merasakan tuh bagaimana kesibukan di jam sibuk kayak pergi sekolah, Oke. pergi kantor itu kan, Pak. Jadi alangkah lebih baiknya mungkin dari warga sendiri pun harus lebih bisa memakai transportasi yang ada di Bukit Tinggi itu untuk mengurai kemacetan tadi. Itu yang pertama. Betul ya. Oke. Terus yang kedua tadi yang masalah kemacetan juga tentang para pengunjung di hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Ya. Oke.
Itu biasanya tuh kalau macetnya tuh kalau udah mendekati jam siang sampai malam. Itu biasanya ramai tuh, Pak. Terus macet juga kan. Nah, Iya. akses parkir pun dan akses ruas jalannya itu di Kota Bukit Tinggi ini lumayan ukuran sedang, kecil sampai sedang gitu, Pak. Contoh kayak di Jalan Sudirman. Jalan Sudirman itu kan kalau di kota kita kan sudah termasuk jalannya besar, Pak. Iya. Kalau untuk ukuran jalannya kan masih dibilang sedang menuju ke besar gitu kan, Pak. Iya, iya. Jadi mungkin juga PR kita bersama-sama dan juga pihak terkait bagaimana cara kita untuk bisa mengatasi macet tadi namun tidak mengurangi pengunjung yang ada di Kota Bukit Tinggi. Nah, itu mungkin PR-nya, Pak. Jadi usulannya Usulannya pakai transportasi umum, ya lebih baik pakai transportasi umum. Kalau saya pribadi pendapatnya terutama Gojek ya. ya terutama Gojek atau enggak angkot-angkot yang ada di Angkot Kota yang Tinggi. di pemberdayaan ya. Di pemberdayaan. Atau nanti kita bikin jalan lingkar lurus cit, kayak gini ya, bagus juga tuh ya kayak jalan. Iya. Kita bikin jalan lingkar gitu ya. Kayak jalur Trans Padang misalnya Iya, atau iya. Transjakarta kan jadi lebih teralur lah. Dia sudah ini ya transportasi tadi. waktu ini ya. Oh benar ya. Jadi bisa mengurangi. Tapi kalau wisata atau mobil wisata itu kan nggak boleh lagi ke nggak atas, boleh. nggak boleh. Oke ya. Ya karena itu tadi karena akses jalannya itu kecil ya otomatis tuh harus memiliki keterbatasan ukuran mobil yang bisa ke sana kan sama Masya motor. Allah, luar Jadi, biasa. itulah Benar-benar mencintai sebenarnya. dia. Tapi berarti Gojek pilihan ya. Dan Aris salah satu pelaku Gojek ya. Ya pelaku Gojek. Itu yang pertama, Pak. Ntar berarti bagi Aris sudah biasa ditolak ya. Ya itulah Pak kira-kira. Seperti itulah, Pak. Jadi Kadang sudah berharap dijemput. Iya. Di tengah jalan kita ditolak ya. iya. Malah sampai di depan customernya pun maaf ya Bang, saya cancel. Oh, kok di cancel Kak? Saya udah jauh-jauh ke sini terus jemput Mbak tapi Mbak tolak. Ya sering tuh, Pak. Iya. Jadi itulah dinamika Gojek. Gitu ya. Itu yang pertama itu Pak, yang pertama. Oke, Terus oke. yang kedua, kritikan terhadap pariwisata tadi Pak ya. Oke. Sebenarnya ada sangkut pautnya dengan yang disampaikan Nurul tadi mengenai Pak Darwis, tapi di sini Riz juga menyampaikan kritikan secara umum Pak, Ya, secara betul. seluruh kemasyarakatan. Nah, kurangnya kesadaran akan kebersihan Pak. Jadi Pengunjung ya. bukan pengunjung juga, tapi warga pun juga masih kurang dengan kebersihan tadi Pak. Oh, iya, iya. Kesadaran kebersihannya karena waktu itu pernah harus mendengar di tahun 2011 nggak salah. Jadi waktu itu pada masa jabatan Pak Ismet Amjes ya waktu itu Pak. Iya. Jadi beliau itu kemarin pernah mencanangkan Kota Bukit Tinggi ini adalah kota terbersih di seluruh Indonesia dan itu sampai sekarang belum terwujud. Dengan catatan itu harus kita perkuat melalui kesadaran masyarakat itu sendiri gitu. Dan Oke. program-program apa yang bisa masyarakat itu bisa mencapai targetnya gitu untuk mencapai kebersihan tadi gitu Pak. Mungkin itu salah satu PR besar Kota Bukit Tinggi untuk Waduh. meningkatkan potensi wisata dan ekonomi tadi itu. Memang perlu kepala-kepala pemuda bagi kita hari ini Iya. ya. Oke. Sip. Ah, ini otokritik. Kalau yang bagusnya apa? Bagusnya, Iya. yang bagusnya banyak sih Pak. Banyak ya. Pilihannya cuma satu ya. Yang bagus apa sih pilihan Yang wisatanya yang bagusnya paling itu- menarik bagi Aris apa? Bukit Tinggi. Wisata alamnya Pak. Wisata alam. Iya. Oh iya. Karena walaupun Kota Bukit Tinggi ini Oh, kecil, iya. Ah. tapi uniknya itu karena potensi alamnya sama Iya, iya. sejarahnya tadi itu Oh, iya. lebih contoh ke sana gitu Iya Pak. benar ya. Benar. Karena pengelolaan alam di Kota Bukit Tinggi pun dan warganya masih bisa dibilang oke lah Pak Iya, untuk benar, pengelolaan ya. alamnya dan Iya. sampai sekarang masih terjaga. Benar ya. Iya. Kalau melihat ke sana nampak gunung apa ya? Gunung Singgalang dan Merapi. dan ya. Merapi ya. Tiap-tiap kafe pun pasti nampak spot view-nya gitu. Spot view-nya bagus Iya. ya. Apalagi kalau di Ngare itu juga ada spot itu ya. Sambil kita dengan monyet yang duduk makan jagung gitu ya. Iya. Atau enggak kayak misalkan pengunjung pergi ke hotel kan? Iya. Nah, kita masuk kepada ini. Berarti suka juga fotografer nih Arif? Nah. Suka. Oh suka Iya, ya. Wajah suka seni. fotografer dan video sinematik. Oh sinematik. Ya. Ah ada channel juga nggak? Channel kebetulan ada, cuman nggak dikembangkan Pak. Oke, ini benar ya. Luar biasa. Ada ini. Kalau berarti dilatih, kita balik kepada ini tadi dilatih tentang kepemudaan selama 10 hari tidak pegang handphone. 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Oke, berarti banyak hal yang telah teman-teman dapatkan di sana. Oke, kita nanya itu. Jadi kita bilang dulu terhadap peran pemuda. Kalau menurut Nurul, seperti apa tantangan dan peluang pemuda di masa mendatang? Oke, kita tantangannya dulu. Tantangan dulu nih. Tantangan saat ini sebenarnya berhubungan dengan peluangnya. Jadi Oke.
kita kan hidup di era 5.0 nih Pak. Semuanya teknologi, sebentar lagi bahkan mungkin kita akan akrab dengan robot-robot atau tenaga-tenaga AI. Yang ini sebenarnya peluang, tapi ini juga tantangan. Kemajuan itu datang dengan dua sisi. Ada sisi lain nih. Itu. Mungkin baik-baiknya kita bisa melihat banyak pekerjaan yang digampangin. Semuanya jadi mudah. Kita akses informasi cepat. Kita juga menyebarkan informasi juga cepat. Jangkauan dunia gitu kan Pak. Kita bisa tahu berita di kutub ada apa dan orang kutub tahu berita Indonesia. Tapi sisi tantangannya ini membawa tantangan besarnya karena nilai-nilai teknologi ini bisa menggerus nilai-nilai kita sebagai manusianya gitu Pak. Tantangannya lebih kepada mengontrol si kemajuan ini. Apakah kita akan menjadikan kemajuan sebagai alat atau kita diperalat oleh kemajuan? Nah, betul Pak. Itu jadi pertanyaan retoris untuk sahabat sisi lain gitu. Sisi lain ya. Apakah kita yang menguasai atau kita dikuasai? Sebenarnya kan seperti itu. Kemudian apa sih yang tergerus oleh kemajuan teknologi? Pastinya budaya-budaya yang lahir dari manusia itu sendiri gitu Pak. Tentang adat, karakter Pancasilais, sifat-sifat yang sesuai dengan Pancasila, nasionalis dan seterusnya itu tuh kan bisa terhilangkan karena kemajuan zaman. Orang kadang nggak ngomong dengan teknologi aja ya. Kalau dulu ngomong senyum, sekarang tuh nggak terlalu inilah ya. Dulu senyum menentukan ya, sekarang senyum nggak terlalu ini ya karena orang kayak gitu ya. Oke, terus? Ya jadinya ya tantangan untuk pemuda yaitu tadi Pak, menyikapi teknologi sebenarnya seperti apa. Jadinya kita harus punya benteng untuk menghadapi si teknologi ini. Syukur kita di Bukit Tinggi sudah punya benteng. Oh iya Pak. Tinggal pemuda Bukit Tinggi manfaatkan aja bentengnya gitu ya. Bentengnya udah ada. Produk kok jangan dibiarkan begini aja. Terus Ya kurang lebih seperti itu sih Pak. Jadinya bentengnya kita cari dari apa? Berarti Nurul merasa bentengnya pasti dari hati dan iman. Pikiran dan iman. Ilmu-ilmu kita tentang duniawi diperkuat karena kita ngadapin tantangan duniawi. Tapi nanti tantangan duniawi ini mungkin akan mempengaruhi iman kita, keyakinan hati, karakter dan seterusnya. Berarti yang dari dalam diri kita, yang dari dalam hati juga harus diperkuat gitu. Gitu kurang lebih Pak. Berarti pemuda menghadapi tantangan bukan sekedar dihadapi nih tantangannya, bukan kita menerjang tanpa persiapan, tapi harus ada benteng, harus ada shield yang kita siapin untuk itu. Jadi makanya penting untuk mengedukasi diri, meningkatkan keingintahuan setinggi-tingginya gitu Pak. Dan berpaculah seperti scrollnya TikTok. Scrollnya cepet tapi kitanya nggak berpacu. Mestinya kita yang sukses seperti scrollnya itu, jangan carinya aja yang berpacu ya. Luar biasa Nurul. Kepada Aris gimana nih? Apa kira-kira ini bagi Aris terbayang nih? Seperti apa Aris melihat tantangan dan peluang pemuda masa depan mendatang? Juga ada sangkut pautnya dengan si Gadis Nurul tadi yang disampaikan terkait dengan efek atau pengaruh dari dunia teknologi tadi. Nah, kalau menurut pandangan sendiri, pemuda sekarang lebih cenderung berpengaruh ke dunia-dunia luar Pak. Itu intinya. Karena kan dunia luar itu bagaimana cara mereka untuk bisa lebih menarik orang-orang lain untuk lebih bisa mengekspresikan diri sebebas mungkin. Nah, kita termasuk budaya Timur kan masih menjunjung tinggi dengan etika-etika yang telah tertanam oleh nenek moyang terdahulu. Nah, itu yang mulai tertinggal oleh pemuda sekarang. Jadi karena itu menjadi PR kita semua. Mungkin juga dari pemerintah pun bagaimana cara pengelolaan pemuda tadi itu lebih bisa berkarya dengan aset-aset yang telah ada di pemerintah tadi gitu Pak, atau melalui organisasi yang telah dibentuk untuk menyalurkan inspirasi dari pemuda tadi. Contoh, kita kan di Bujang Gadis itu kan ada basicnya di bidang seni, di bidang debat misalnya, atau di bidang apapun. Itu kan bagian dari ekspresi pemuda untuk menampilkan dirinya tuh gini loh gitu. Nah, itu yang masih kurang disadari oleh pemuda sekarang, bagaimana cara mengekspresikan diri, dan mereka pun condong mengekspresikan melalui media saja Pak gitu. Betul. Tanpa secara langsung. Nah, dan juga kami dari pemuda pun yang
sampai sekarang ini bagaimana cara untuk merangkul teman-teman agar lebih bisa mengekspresikan diri dalam hal yang positif. Betul. Bagaimana caranya itu masih menjadi PR besar dan tantangannya itu yang bagai apa sih istilahnya tuh, ombak yang menerjang tapi kitanya harus tetap kokoh untuk ke depan. Bagaikan ombak dan karang. Ya, ombak dan karang ya seperti itu. Dan itu sih tantangan terberatnya. Namun teruntuk pemuda sekarang, bagaimana untuk bisa menyadari hal kondisi seperti sekarang kan makin lama kan untuk kedepannya bisa dibilang makin keras lah untuk ibarat tadi itu dalam segi iman kita pun makin digoyahkan gitu Pak. Dan kalau misalkan iman kita masih kuat, otomatis yang lain pun bakal kuat gitu Pak gitu. Dan kalau iman kita mulai lemah, cenderung semuanya juga berubah gitu. Iya. Tergantung kitanya juga sih. Tergantung ya. Tapi setuju enggak bahwa pemuda kita sebenarnya tidak kuat menghadapi tantangan zaman? Kalau kuatnya tidak setuju. Karena itu tadi. Tidak setuju. Karena alasannya ini. Ya, apa tuh? Ini mulai nih pemuda nih. Tidak kuat kenapa? Karena gini Pak. Apa? Masih minimnya pengetahuan-pengetahuan yang mereka akses Pak, atau mereka cari. Oh gitu ya. Oke. Balik lagi dengan kata mager. Itu intinya Pak. Malas gerak. Malas gerak. Nah, kalau yang saya ketahui dulu kan, itu pada tahun-tahun 90-an, tahun 2000 awal kan mereka masih mencari informasi bagaimana terkait dengan ilmu-ilmu yang bisa didapatkan baik untuk diri si pemuda tadi gitu. Nah, kalau kondisi sekarang sudah jarang ditemui seperti itu. Oke. Nurul, sepakat enggak bahwa kalau perempuan itu terdampak dengan drama Korea? Setuju. Setuju kita. Benar nggak anak-anak muda ini, kita lihat bukan bicara Nurul nih. Anak-anak muda kita khusus perempuan itu terdampak drama Korea yang pada akhirnya mager, kemudian dia merasa dia sedang berada di Korea dan menghilangkan budaya di ini. Benar. Komentarnya seperti apa nih? Apa nih komentarnya? Karena pernyataan Pak Zul bisa kita pecah menjadi dua. Setuju sampai terdampak, tapi tidak setuju terdampaknya hanya itu saja. Siap. Apa tuh? Seperti itu ya Pak, apapun yang terjadi, fenomena apapun yang sedang hits, yang lagi viral, itu kembali lagi membawa sisi hitam dan putih. Sisi hitam dan putih ya, benar. Oke. Karena di sekitar Nurul juga banyak teman-teman yang akhirnya dia punya cita-cita besar ke Korea, belajar Korea, yang akhirnya dia lancar berbahasa Korea Pak. Hanya modal karena dia suka sama yang main drama itu. Dan ternyata akhirnya jadi passion. Setelah dia nggak tahu mau ngapain, dia akhirnya punya semangat hidup yang mungkin artinya kita nggak bisa menilai budayanya bertolak belakang nih sama Indonesia, yang kemudian kita menjudge bahwa itu tuh buruk. Bahwa ternyata banyak hal buruk menurut kita belum tentu buruk menurut orang. Baik menurut kita belum tentu baik juga menurut orang. Jadi fenomena drama Korea ini Pak sebenarnya bisa kita lihat banyak orang yang akhirnya menemukan passionnya tadi dari drama Korea. Dia akhirnya belajar makeup, belajar cara berdandan, belajar cara berpakaian rapi mungkin. Dia tahu cara menampilkan, kalau lagi acara formal ini nih setelannya yang bagus. Kenapa? Karena dia lihat yang main drama Korea seperti itu. Jadi ada banyak hal-hal baik sebenarnya yang bisa dipelajari dari drama Korea. Dan itu kayaknya bisa jadi strategi juga sebenarnya Pak untuk Indonesia. Sekarang ini dia tadi ya, benar ya. Sekarang suksesnya dia itu di Korea untuk dunia dia ya. Korea seperti punya itu strategi Korea loh untuk memperkenalkan budaya dia seperti ini. Dia menampilkan budaya disiplin waktu misalnya dari drama Korea. Dia menampilkan intelijensinya polisi di Korea seperti apa. Makanya kemasan drama-drama Korea akhir-akhir ini banyak yang angkat berbagai profesi. Pengacara, polisi, reporter, detektif, itu tuh banyak banget di drama Korea yang akhirnya bisa penikmat drama Korea bisa menilai Indonesia akhirnya Pak. Kok kita nggak ngelihat peran polisi Indonesia seperti di drama Korea ya? Sebenarnya peran polisi Indonesia seperti apa ya? Iya, benar. Akhirnya kita mempertanyakan kualitas negara kita karena kita punya acuan gitu Pak. Meskipun drama Korea ya di setting
kita sebenarnya benar. harusnya Nah, tahu bahwa itu betul. tayangan. Betul. Tapi setidaknya membawa kita untuk refleksi. Kayaknya kalau Indonesia polisinya kayak Korea enak juga deh. Iya. Akhirnya ada muncul-muncul. Nanti kalau jadi polisi gini. Iya, Nanti kalau jadi pengacara gini. Ya, artinya blueprint sebuah apa ya dari sebuah teknik kita memperkenalkan itu penting kali ya, sehingga bisa masuk kepada banyak sisi ya. Kalau dulu ceritanya mungkin cerita cinta doang begitu ya, sekarang masuk ke detektif, masuk ke apa ya, ada banyak lini ya. Kalau seandainya teman-teman punya ide nggak nih dari Bujang Gade, kalau seandainya kita bikin drama tentang Bukit Tinggi atau Minangkabau seperti Korea tapi dengan cara yang berbeda, setuju nggak? Setuju, kalau Setuju. untuk edukasi setuju lah. Ya, ini dia sahabat. Karena kan kita kaya nih, seperti yang telah dilakukan oleh Arif Malimudo ya. Satu orang memikirkan bagaimana Suro dan Sila itu sebenarnya sesuatu yang mestinya Arif Malimudo muncul nih. Jadi Arif Malimudo sudah muncul, Harusnya ada penerus. ada Aris Masya Allah. yang akan muncul berikutnya. Benar nggak? Iya. Artinya begini, kita mencoba menggiring para pemuda kita yang bicara tentang drama Korea tadi sangat menginspirasi dari Nurul ya. Kita nggak lihat dari sisi ininya aja, tapi kita lihat dari sisi skenario bagaimana suksesnya orang Korea membentuk sebuah drama mempengaruhi dunia. Iya. Akhirnya orang berpikir untuk datang ke Korea. Iya. Betul. Akhirnya Korea banyak dikunjungi. Bener ya? Itu mungkin strategi tersembunyi Korea. Iya, strategi tersembunyi Korea. Akhirnya bagaimana kalau kita Minang nanti bisa membuat sebuah sistem begitu ya. Akhirnya juga orang banyak nanti bisa berbicara bahasa Minang. Kadang-kadang kan kita Minang nggak juga terlalu pede. Wah, baru ke Jakarta sudah bahasa Indonesia Raya kan? Logatnya. Logatnya. Logatnya Padahal baru 2 hari. Kamu mau kemana? Gimana ya? Kamu sedang makan ini. Kayak gitu lagi. Benar ya. Ini sebuah ide ya. Bagaimana teman-teman kita sangat ini ya, benar-benar punya harapan. Karena kan kalau dalam agama itu hendaklah kamu khawatir terhadap generasi yang lemah ya. Ini bicara tentang pemuda, betul ya? Iya, betul. Betul kan? Kemudian pada jas merah begitu ya, bicara Bung Karno misalkan, berikan kepadaku 10 orang, berapa orang pemuda? 10 orang pemuda. 10 orang pemuda. Aku akan sanggup menggegerkan dunia. Benar begitu ya, kira-kira begitu ya. Iya. Gitu. Artinya pemuda punya peran penting dalam hal menggiring masa depan suatu bangsa ya. Ya. Masya Allah. Dan ini adalah role model dari pemuda. Dan apa ya, kita mulai masuk kepada ini nih, lebih tajamnya ini. Tapi pemuda zaman sekarang sepakat enggak? Mereka ini bicara tentang pengaruh terhadap pikiran dan iman. Anak-anak pemuda zaman sekarang sholat tidak terlalu begitu tren. Iya. Kira-kira gimana pendapat teman-teman? Oke. Kenapa anak-anak sekarang di masa-masa sholat kah atau ibadah apapun gitu kan tidak terlalu tren? Karena teknologi tadi, Pak. Teknologi. Ya, dikarenakan mereka sekarang ini terlalu terlena, terlalu terpana dengan dunia-dunia luar, maka mereka emang terfokus ke sana. Jadi secara langsung dampaknya itu melalui iman mereka, melalui ibadah mereka pun juga tertinggal gitu. Nah, Asik-asik main game, main ya, sini saya main game gitu kan. Nah, yang sama-sama kita ketahui juga di agama sendiri pun kan telah diajarkan sesibuk apapun kamu di dunia ini, maka jangan lupa dengan sholat. Bahkan kegiatan di dunia pun ialah hanya sekedar pengisi waktu kosong saja kita untuk menunggu jam sholat. Itu intinya. Masya Allah. Nah, itu yang masih kurang disadari oleh pemuda sekarang gitu kan, Pak. Betul, Jadi betul. itulah salah satu dampak buruk terhadap teknologi itu ya itu tadi, Pak. Dan saya pun sepakat ibadah sekarang mereka lama-lama ditinggalkan dengan teknologi tadi. Balik ke kebijakan diri sendiri tadi. Kebijakan diri sendiri ya. Kalau seandainya ada 10 orang, ini dari pengalaman Aris, Ya. 10 orang teman, menurut Aris, ini prediksi-prediksi, Ya, prediksi. berapa di antara mereka yang lengkap sholat 5 waktunya? Oke. Yang Riz pandang selama ini, yang dari 10 orang tadi, misalnya, paling kuat sekitar 4 orang. 4 orang. Paling berarti kuat. Berarti 40% ya. Yang 40%. Karena 66 orang tadi ini, ya memang Tidak sholat sama sekali. Sholat juga, tapi sholatnya itu dalam sehari itu sekali, misalnya Sekali, 2 kali, misalkan paling sholat zuhur sama asar, paling seperti itu kan. Nah, yang 4 tadi itu otomatis
bakalan susah merangkul yang si 6 tadi. Bagaimana cara untuk sholatnya seperti apa, bagaimana cara memperkuat iman seperti apa. Akan tetapi kalau misalkan yang 10 orang tadi, yang si 6 tadi, 7 orang tadi, 8 orang tadi yang full sholatnya dengan full ibadahnya, maka yang 2 tadi pun bakal ikut ya. Oke, karena sudah dipengaruhi ya. Ya, karena sudah dipengaruhi. Hidup saling mempengaruhi ya. Ya, Oke. itu apanya. Kalau menurut Nurul nih, kalau menurut 10 orang yang ada ini, kira-kira berapa nih? lebih khususnya ke perempuan mungkin. Perempuan ya, perempuan. Karena Nurul biasanya circle-nya juga perempuan isinya. Oke. Nurul bisa bilang 8. 8 yang tidak sholat, 8 sholat? Sholat. Oh gitu. 2 itu palingan seringnya kalau di luar sama Nurul biasanya, misalnya kita lagi ngumpul di kampus Oh, atau gitu ya? kita lagi nongkrong di kafe, biasanya yang 2 orang ini adalah orang-orang yang ntar deh masih scroll atau masih ngerjain tugas. Tapi kalau bicara yang subuh, maghrib, isya yang mungkin kita nggak tahu bagaimana ibadah orangnya, ya itu urusan mereka ya Pak. Tapi yang ketika lagi bersama-sama sama Nurul itu biasanya kita utamain sholat juga, alhamdulillahnya. Terus kenapa ya Pak menurut Nurul tren ini sebenarnya bisa dihilangkan gitu kalau orang-orang yang istiqomah sholat itu konsisten. Jangan ya. sampai misalnya udah, kalau Nurul berpandangan 8 dari 10 perempuan ketika bersama itu full sholatnya, 8 ini jangan sampai ikut yang 2. Tapi 8 harus ngasih pengaruh ke yang 2 agar kita gimana caranya menciptakan atmosfer yang bikin perempuan yang 2 orang gak sholat ini dia ngerasa kayak sholat semua ya udah ikut, meskipun dia akhirnya sholat karena ikut-ikutan, tapi akhirnya kalau dia ngumpul sama kita terus, akhirnya ya zuhur asar yang selalu di luar rumah akhirnya selalu dikerjain. Masya Allah. Tapi energi yang 2 ini cenderung lebih kuat dibanding Berarti gas. apalagi bicara toleransi, ntar lagi. Oke, kita sudah terbayang ya. Ini kita akan bawakan kepada, sebenarnya kita akan lihat seberapa sebenarnya peran pemuda yang bicara tadi antara ideologi beragama dan ideologi bernegara. Teman-teman, kita masuk kepada teman-teman kan dilatih semasa perwisata. Latihannya tadi sudah 5 nih. Itu pengalaman tentang apa saja yang teman-teman bisa bahagi tuh. Apakah di sana juga ada bicara adat? Ada Pak. Apa yang sedang dibahas di situ? Tentang apa misalnya? Kalau yang kami ketahui juga itu adatnya itu lebih terarah ke pemuda tadi Pak. Balik ke Bukit Tinggi ini dulu. Ya, oke, Bukit Tinggi. Oke, Bukit Tinggi ini terkenal dengan Kurai ya? Nagari Kurai. Nagari Kurai itu apa sih? Oke. Kurai itu memang telah diduduki oleh warga Bukit Tinggi pada masa itu yang memiliki 5 jorong. Awur Birugo, Tigo Bale, Mandi Angin, Koto Selayan, dan Gugo Panjang. Itu Kurai. Itu Kurai. Yang sekarang di dalam administrasi kependudukan itu menjadi 3 kecamatan. Jadi dikasih kecamatan. Iya. Dikelompokkan jadi 3 kecamatan ya. Iya. Awalnya itu jorong. Jorong ya. Iya. Oke. Kurai Limo Jorong. Nagari Ya, Kurai Kurai. Jorong. Limo. Berarti ini nagari ya. Nagari dulu ya, nagari. Dulunya Nagari. Nagari Kurai, Limo Jorong. Jadi Bukit Tingginya kapan? Jadi kalau kita runut sejarah ya Pak. Wah, ini Dan emang sejarah bicara ini. Oke. karena sempat ikut kemarin itu ada seminar, jadi sempat dibahas sedikit sejarah Bukit Tinggi. Apa tuh? Dulu Bukit Tinggi itu namanya Fordekok, Bapak. Iya. Fordekok itu dulu sebutan untuk kota Bukit Tinggi. Untuk kota Dulu, Bukit Tinggi iya. ya. Itu zaman Belanda. Iya, zaman Belanda. Persinggahan Belanda dulu. Oke. Sebelum Fordekok namanya Nagari Kurai. Waktu Oh, masih- jadi sebelum Belanda nih berceritanya. Iya. Nagari Kurai ini sebelum Belanda ya? Oke. sebelum Belanda, sebelum VOC kan kita kerajaan. Oke. Iya, kita kan sistemnya kerajaan. Kerajaan, Pak. oke. Kerajaan Pagaruyang mungkin yang kerajaan, terkenal. oke. Sistemnya Minangkabau. Sebutan Bukit Tinggi ini, wilayah yang 5 jorong itu Nagari Kurai. Nagari Kurai. Iya, setelah Nagari Kurai, Belanda datang, akhirnya kita diberi nama Fordekok. Fordekok ya. Tapi Fordekok itu sebenarnya lebih akrab, orang Belanda menyebut nagari ini Fordekok. Tapi orang Bukit Tinggi tetap menyebut Nagari Kurai. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi sistemnya Kurai gitu. Oh, gitu. Kita lebih sebutnya Bukit Tinggi aja. Jadi sebenarnya nama-nama Bukit Tinggi itu udah sejak dulu ada, tapi belum sah sebagai nama kota. Kemudian baru setelah Indonesia merdeka, kita berubah menjadi Bukit Tinggi. Pokoknya ada peralihan Fordekok. Bukit Tinggi itu kalau nggak salah dikasih lagi sama Jepang. Karena Jepang menghilangkan sisa-sisa Belanda ya Pak. Oh, iya, waktu iya, iya. penjajahan Jepang. Akhirnya Jepang mengembalikan nama Bukit Tinggi ke Bukit Tinggi. Gitu, akhirnya jadilah Bukit Tinggi, dan kemudian Indonesia merdeka, sistem kita jadi sistem kota yang jorong, akhirnya diadaptasi menjadi nama kecamatan.
gitu. Gitu. Aduh, oke. Berarti dapat nih. Berarti diajarkan tentang kota Bukit Tinggi begitu ya. Kalau adat, adakah teman-teman belajar tentang adat? Nah, di sana yang pada akhirnya juga ngaruh kepada wisata. Kira-kira ada nggak di sana waktu belajarnya, ada nggak? Bicara adat yang pada akhirnya nanti juga mempengaruhi tentang ke wisata di Bukit Tinggi. Ada Pak. Oh, Adat atau ya ada budaya. ada budaya lah ya, ada budaya. Kira-kira ada nggak ngaruhnya tuh? ada. Dan itu sangat berpengaruh sekali karena salah satu kunjungan dari luar ke Bukit Tinggi itu ialah dengan melihat budaya tadi gitu, dengan adat budaya yang ada di Kota Bukit Tinggi. Salah satunya itu ialah dengan melalui kegiatan seni tadi, Pak. Seni ya? Ya, seni. Seni apa yang paling menarik bagi orang di kunjungan? Ya, Seni apa sih? Seni tari, seni Tari. musik yang contoh kayak tari gelombangnya kan. Oh, itu iya. kan ada pertunjukan tiap malam minggu biasanya, ya kan? Jadi dengan itu cara mempertahankan adat tadi namun tidak tertinggal dengan teknologi sekarang dengan cara itu sepertinya. Tapi pemuda kayak silat itu apakah menarik atau kurang menarik? Karena kan malah budaya kita itu dipelajari oleh orang luar negeri kan? Ya, karena itu tadi Pak, dikarenakan silat itu telah lahirnya di Minangkabau juga, maka dengan silat itulah orang bisa ke sini. Punya daya tarik ya? Daya tarik tersendiri karena lahirnya kan di sini nih yang Iya, silat iya, itu iya. tadi. Itu Tapi sayang kan begini, pemuda luar negeri belajar tentang silat, pemuda kita bermalas-malasan, benar Nah, nggak? iya, karena itu tadi balik ke mager tadi Pak. Gitu. Malas gerak ya? Iya, Betul ya? itu intinya. Kalau misalkan pemuda di Kota Bukit Tinggi ini khususnya lebih condong untuk lebih aktif lagi kan untuk mengembangkan adat dan budaya yang telah tertinggal sebelumnya, mungkin makin hidup Kota Bukit Tinggi dengan nilai-nilai adat tadi. Ya. Oke. Kalau dari sisi Nurul, misalnya kayak apa namanya di Minang kan juga ada sistem kayak mempelajari tentang kalau perempuan sekarang mulai orang bahkan tidak laki-laki perempuan sebenarnya orang Minang mulai tidak paham tentang adat di Minang. Kemarin juga dikasih materi tentang adat misalnya Ya, ada. tentang Bundo Kandung pernah dikasih materi nggak? Ada dikasih materi tentang Nah, kira-kira apa kalau Bundo Kandung Nurul dapat materi apa sih? Bundo Kandung itu kan istilah yang sangat kalau tentang Bundo Kandung itu juga dibahas ketika kita lagi karantina dan dikasih materi Pak. Kalau tentang Bundo Kandung itu kita ujung-ujungnya nanti itu kita bisa memahami peran wanita di Minangkabau itu sebesar apa dan apakah secara langsung dan signifikan kena ke wisata sebenarnya enggak, tapi lebih kepada kita wanita juga mengambil peran sebagai pelaku wisata atau pelaku di sektor apapun. Sehingga penting untuk kita kilas balik lah istilahnya Pak kepada peran wanita dulu di adat Minangkabau bahkan sampai sekarang sekental apa sih, dan kita compare nih ke diri kita sendiri. Apakah kita menunjukkan sikap-sikap Bundo Kandung? Apa kita menunjukkan karakteristik-karakteristik perempuan Minangkabau yang sebaiknya itu seperti apa gitu. Kalau peran Bundo Kandung sendiri, kalau di sistem adat Minangkabau itu peran yang tinggi ya Pak, sakral lah istilahnya. Sakral gimana? Gimana sekarang? Sakralnya itu karena kalau kita lihat di sistem kerajaan di zaman dulu, kita lihat di zaman kerajaan Pagaruyuang, memang raja adalah pimpinan kerajaan, tapi memimpin ketika di rumah gadang itu Bundo Kandung. Ketika ada perselisihan paham antara anak-anaknya, harus ada musyawarah yang berkaitan dengan rumah gadang, apapun yang berkaitan dengan internal rumah gadang, itu Bundo Kandung yang bisa menghitam putihkan itu Bundo Kandung. Tapi ketika berhubungan dengan delegasi perang atau sistem apa yang diurus antar kerajaan, itu memang raja yang mengambil perannya gitu Pak. Jadi peran Bundo Kandung mungkin mirip dengan peran Rajo, tapi dia internalnya. Oh, internal ya, jadi- pengelolaan internal ya. Iya. Oh. Jadi luar kalau biasa kita ya. bawa aplikasinya ke kehidupan sehari-hari, harusnya perempuan juga paham. Mungkin kalau kita lihat wajah-wajah pemimpin itu adalah wajah-wajah lelaki, tapi sebenarnya bukannya sudah terkenal gitu ya, di balik laki-laki hebat ada wanita yang kuat. Iya. Jadi peran wanita itu sebenarnya kita secara internal sekuat itu gitu. Oh, gitu ya. Kalau kita lihat emang sekuat apa, kita lihat aja peran di kerajaan Pagaruyuang dulu. Iya. Dan bisa kita bawa sampai ke saat ini bahwa peran perempuan itu sebenarnya kuat, tapi kita ada tempatnya. Oke. Perempuan itu nggak sembarang diekspos, perempuan itu nggak sembarangan di mana-mana. Berarti nggak sepakat dengan kesetaraan gender?
Balik lagi setara yang kita minta setara apa, Oh Pak? gitu ya. Tidak Nggak- setara, maksudnya sama berarti Kita ya. nggak meminta setara kuat, setara Iya, iya. kuat secara Tapi fisik. Kita- tempatkanlah makna setara Iya. pada porsinya. Kita minta setara perempuan harus bisa dong jadi presiden. Misalnya itu setara yang kita minta. Kan tidak Betul. menutup kemungkinan Betul, sebenarnya. Atau kita meminta kesetaraan harus jadi pimpinan perusahaan. Udah, kesetaraan itu kan sudah kita dapatkan sebenarnya. Tapi apakah daya jual perempuan bisa mencapai kesetaraan yang dia minta? Berarti kan kalau kita mau sesuatu kita harus nyiapin diri gitu Pak sebenarnya. Jadi orang-orang yang meminta kesetaraan, orang-orang yang menginginkan aku ingin jadi bundokan doang di perusahaanku misalnya, berarti dia ingin jadi pimpinannya. Mentalnya harus mental pemimpin. Otaknya harus otak pemimpin. Oh, gitu ya. Karakternya harus karakter pemimpin, harus karakter bundokan doang untuk bisa jadi bundokan doang. Kurang lebih gitu sih Pak. Kalau bundo kandung tuh berarti ya memang sudah menikah. Karena bicara bujang dan gadis juga tadi ya. Iya, bundo kandung itu biasanya ya Pak, kalau di sistem kerajaan ya dia memang ibunya raja. Ibunya raja. Oke. Tapi kalau di rumah gadang pastinya tentu yang dituakan yang memang sudah menikah, yang sudah punya anak mungkin seperti itu, gitu Pak. Kalau yang belum menikah, Yang belum menikah bisa dikatakan bundo kandung nggak? bukan Pak, ada istilah lain, Apa putih tuh? bungsu namanya. Putih bungsu ya. Itu mungkin lebih ketat lagi penjagaan putih bungsu. Kalau sekedar informasi ya Pak, kalau di istana, anak-anak raja itu tidak boleh datang ke lantai 1. Oh sampai Iya. begitunya. Kamar dia di lantai 2 dan tidak boleh didatangi siapapun. Oh. Kecuali yang datang itu mamanya. Oh gitu. Karena mama perannya penting ya Pak di Iya, sistem iya, adat iya, Minangkabau. Mamanya, bundo kanduangnya, bundonya yang bisa datang ke kamar putih bungsu itu tadi. Jadi putih bungsu tuh nggak sembarangan boleh keluar dari istana. Guru-gurunya didatangkan. Kalau mereka belajar menjahit itu ke kandang di bawah istana itu Pak. Ada ruangan nanti di biasanya. Kalau di dulu ya Pak. Kalau sekarang mungkin karena kita sudah banyak budaya-budaya baik yang bisa kita aplikasikan juga, sehingga perempuan tidak lagi dikurung di rumah, tapi perempuan tetap bisa keluar rumah mengekspresikan diri sepositif mungkin, gitu Pak. Apakah akan bertahan menurut Nur? Akankah bertahan nilai-nilai bundo kandung itu di tanah Minang? Oke, kalau menurut Atau tidak? Kalau menurut Nurul optimisnya iya. Kalau Nurul optimisnya iya Pak. Oke, kalau Nurul optimis iya, dari tantangan yang ada, bagaimana? Berarti kita lebih ke solusinya nih ya Pak, Iya. tantangannya. Nurul sangat percaya dengan kekuatan cinta. Kalau kita Oke. udah cinta, pasti kita mau. Kalau misalnya kita udah cinta dengan karakter bundokan doang misalnya, kita udah cinta dengan sikap-sikap yang kita inginkan. Misalnya sikap bundokan doang itu ya bijaksana, arif, Bijaksana, ya, oke. batampe, tahu meletakkan sesuatu sesuai tempatnya. Kalau kita udah cinta dengan hal itu, pasti kita mempersiapkan diri kita untuk seperti itu. Jadi optimisnya Nurul, sifat-sifat sikap bundokan doang bisa tetap hidup di perempuan zaman ini ya. Jadi perkenalkan mereka sesuai yang mereka inginkan. Kalau kita mau PDKT sama orang, kita pasti ikutin kesukaan dia apa dong Pak. Misalnya Nurul ingin, misalnya udah jadi ambasador nih, udah jadi duta, kita ada tanggung jawab untuk harus ada perubahan yang mungkin kita bawa ke sebuah kelompok. Anggap Nurul sekarang ingin mengubah suatu kelompok perempuan ini biar lebih bundokan doang sifatnya, istilahnya seperti itu. Berarti Nurul harus pelajari teman-teman ini, mungkin dia lagi suka TikTok nih sekarang. Berarti mungkin edukasinya via TikTok. Tapi edukasinya ya tentang bundokan Tentang doang. ini nih keren. Pendekatannya itu seperti itu. Karena kan kayak gini loh, saya berpikir begini, ketika nilai-nilai harus transfer, orang kalau kita buka secara jujur apa yang sebenarnya orang ada sekarang hari ini, kalau bicara orang masuk kita ya, Iya, Pak. tangan nggak akan bisa lepas dari handphone, Handphone, ya nggak? Bahkan orang duduk pun handphone. Satu informasi, kedua itu kalau tidak bicara TikTok, ya bicara ya YouTube, Iya. gitu ya. Informasi dan hiburan. Informasi dan hiburan, tapi lebih banyak kepada hiburan. Tapi setuju yang tadi itu bagaimana sebenarnya kita orang-orang Minang yang cinta dengan Minang memasukkan nilai itu ke dalam teknologi atau media sosial kita ya. Oh iya ya. Seperti itu kurang lebih. Luar gitu, biasa, Pak. luar biasa. Oke. Masya Allah, teman-teman luar biasa ini. Tapi di tengah-tengah mental optimis, pertanyaan ya 2 terakhir lah. 2 atau 3 terakhir lah ya nanti kalau muncul lagi. Iya. Kalau Aris, mental pernah
pernah di titik rentan terjatuh mental, pernah jatuh mental atau tidak pernah? Pernah. Kapan dan apa? Oke, itu di tahun 2019 Pak. Jadi ceritanya waktu itu, Riz waktu itu pernah mengikuti Bintara Polri. Nah, di situ pada masa seleksi bisa dibilang dari masa validasi sampai di perankingan. Kalau menurut nilai murninya, Riz masuk Pak. Masuk di tahap pusatnya. Di kesehatan kedua. Nah, jadi yang membuat Riz mental down itu, yang pertama pada proses seleksi itu, jadi kemarin itu ada salah satu oknum di sekitaran rumah Riz dulu Pak. Jadi waktu itu mereka bilang seperti ini si Haris keluarga miskin, keluarga yang tak mampu beruang, sok-sokan pula masuk tes polisi, kata orang oknum seperti itu kan. Nah, lagi kan mampu tuh kalau bahasa Minang seperti itu kan. Mampu nggak mau si Haris nih untuk lulus di kepolisian? Nah, oke lah, itu yang mungkin bisa sebagai motivasi pas masa itu kan, untuk lebih bangkit lagi. Nah, terus yang kedua, di masa perankingan kemarin, malamnya itu Pak, jadi ketahuan nih nilai pas malam itu. Ranking untuk ini? Pusat, siapa yang tidak. Nah, di situ malam itu terus lulus. Nah, jadi pada saat di hari H besoknya, di hari H di perankingan itu kan kami semuanya berkumpul di audit di UNP. Nah, di situ dikumpul dan terkejutnya lagi nama Riz nggak terlampir di sana. Dan akhirnya disebutkan bahwa nama Riz tertukar dengan oknum yang telah bermain dengan mafia tadi. Oh gitu. Dan itu yang pertama kali membuat down itu dengan hasil yang seperti itu. Karena Riz dari sekian lamanya berarti itu sebelum lulus kuliah berarti kan? Sebelum kuliah Pak. Oh, sebelum kuliah. Sebelum kuliah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seminggu selang Riz mengalami kondisi down tadi kan. Seminggu kemudian kebetulan kan pada masa itu Riz lagi dekat dengan seseorang. Nah, jadi pas lagi dekat dengan seseorang ini, pas di Sabtunya kami masih berkomunikasi melalui handphone. Kebetulan kan dia juga lagi di luar daerah. Hari Minggunya nggak ada angin, nggak ada hujan, dia langsung nikah dengan orang yang ada di daerah tersebut tanpa memberi informasi dari sana. Double down gitu. Double kill. Oke. Di sana sempat mengalami gangguan mental lah pada masa itu. Kalau nyanyi Minangnya apa tuh? Nyanyi Minang apa tuh? Patah Bacinto. Ala biasa. Lagu Kumbang. Bayu apa yang kuning. Oke. Nah, itu sempat mengalami gangguan mental itu selama sebulan Pak. Sebelum sempat geger ya? Sempat geger. Itu nggak ada makan, nggak ada minum. Sampai gitu? Iya, memang saking down-nya pas masa itu Pak. Dan kan nggak ada minum, nggak ada apapun. Olahraga pun stop semuanya. Stop ya? Ya, karena dua tadi itu kan. Jadi lelaki tambah perempuan memang susah bangkit. Ngeri kali Pak. Ngeri kali. Kehilangan impian. Kehilangan impian ya. Oke. Dari awal tuh memang sudah berkomitmen Pak. Kalau saya lulus polisi, saya jamin, saya jemput kamu ke sana untuk meminang kamu di sini. Udah seperti itu bilangnya Pak, gitu kan. Ya akhirnya karena dia seperti itu, ditambah lagi gugur tes polisi, jelang seminggu Pak. Oh iya. Seminggu dan itu tidak ada angin, tidak ada hujan. Nggak ada angin, nggak ada hujan Pak. Memang down kali kan. Jadi awal mulai bangkitnya itu, jadi ada salah satu teman Pak, teman dari sebulan tak makan, tak makan minum ya sekedar lah ya. Oke. Awal bangkitnya bagaimana? Oke. Jadi awal bangkitnya itu yang malamnya itu kan, jadi sempat orang tua bilang, kapan kamu seperti ini terus? Soalnya kamu sebagai tonggak berdirinya harapan keluarga nih, gitu. Ya peran anak pertama dong gitu kan. Nah, jadi di sana lah mulai berpikir kan, orang tua makin lama udah mulai tua gitu kan, terus kondisinya pada masa itu masih down juga kan, bagaimana cara bangkit ya dengan mengingat orang tua tadi. Gitu orang ya. tua Riz tadi kan. Dengan ingat orang tua berarti ya. Dengan bersikukuh mereka untuk mencari uang demi kehidupan kami kan, masa Riz dengan umur pada masa itu umur 19 gak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, besoknya datanglah salah satu teman SMP. Sebut saja namanya Arif. Jadi pada masa itu beliau mengajak untuk mendaftar di Muhammadiyah. Dan itu kebetulan pada gelombang kedua ada uang gratis, uang pengembangan. Nah, jadi pada masa itu langsung nggak ada penolakan, langsung gas saja mendaftar di Muhammadiyah. Oh gitu ya.
Padahal sebelumnya memang juga ada niat kuliah sebelumnya Pak gitu kan, mengambil hukum. Dan kebetulan di hukum pun juga ada pembukaan yang ada peluang gratis buat pengembangan. Di sana lah mendaftar sampai pada masa ospek kemarin, yang lebih dikenal dengan Masta gitu kan. Dan di sana lah lebih bisa membangkitkan diri. Namun Di sana di sisi membangkitkan diri dengan mendaftar di kuliah tadi, orang tua juga harus pikirkan nih, masa harapan orang tua berharap kita harus lebih sukses itu. Bagaimana kita untuk bisa memanage diri untuk mengembangin potensi yang ada di diri kita terus bagaimana gitu kan, jangan disia-siakan mumpung ada masih muda sekarang gitu. Sampai sekarang alhamdulillah sudah terbukti Pak. Alhamdulillah sudah terbukti ya. Dan sebelum kita lanjut ke apa, Nurul tahu enggak kenapa ngambil jurusan hukum? Kenapa tuh Pak? Karena dia ingin membuktikan masalah keadil nanti. Ya, itu lebih tepat. Karena kita lebih bisa memahami bagaimana yang salah, bagaimana yang benar. Kadang-kadang bagaimana perasaan yang terhukum itu mesti mengurai ya. Mengurai secara butuh detail. pengacara ternyata untuk menyelesaikan ya, maka dia ngambil hukum. Itu intinya. itu ya. Luar biasa. Tapi kalau pelajar hebat untuk bangkit, ada sebuah kata yang terbentuk atau memang apa kata apa yang terbentuk dari pelajaran ini? Oke, baik. Kuncinya cuma satu Pak. Nah, sebagai seorang pemuda, ingatlah orang tuamu. Walaupun orang tuamu ada yang sudah meninggal mungkin kan, atau orang tuanya masih hidup, ingatlah orang tuamu. Bagaimana pengharapan orang tuamu dari masa kamu kecil sampai sekarang untuk kamu bisa berhasil, apapun profesinya. Nah, itulah salah satu awal untuk bisa bangkit dari salah satu down tadi, untuk lebih bisa berhasil sesuai dengan basic yang telah ada diri kita dari kecil gitu. Nah, kebetulan juga Riz dari kecil memang suka kepoan orangnya Pak. Kepoan dalam hal positif, misalnya seperti dalam kepoan musik yang ada edukasinya, atau kepoan masalah pemerintahan dan permasalahan-permasalahan di pemerintah itu seperti apa gitu kan, dan impact serta pengaruhnya seperti apa gitu kan. Nah, Riz kan sangat kepoan di sana dan basic Riz juga ada di sana, makanya langsung diimplementasikan melalui kuliah dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat positif seperti Karantaruna dan Bujang Gadis sekarang. Nah, yakin kita bahwa akan bangkit pemuda di tangan ini karena pemuda yang pernah patah arang dan dia mengerti cara menyelesaikan. Ya, dan kalimatnya itu ialah apa tuh? Kuatkan yakinmu, kuatkan orang tuamu, maka kamu akan berhasil. Iya. Kuatkan yakinmu, kuatkan hatimu, kuatkan orang tuamu, maka kamu akan berhasil. Aduh, luar biasa. Dan Bapak ucapkan selamat buat Aris terhadap patah arang yang pada akhirnya sekarang jadi gendongan emas. Oke, balik kita ke Nurul. Pernah jatuh di titik rendah, down? Iya. Apa itu? Pernah, tapi mungkin waktu itu lebih ke cemasnya banyak Pak. Cemas apa tuh? Gak serasa jatuh banget, tapi udah ada nih yang diterima, tapi cemas aja menjalaninya. Waktu kuliah sih Pak, sebenarnya lulus di UNP itu antara senang dan tidak. Karena sebenarnya senang nih kita lulus, banyak teman-teman kita yang gak lulus kuliah bahkan waktu itu, tapi keinginan Nurul untuk lebih bebas aja untuk misalnya kalau Nurul berpikirnya kalau kita kuliahnya bukan di kampung kita, mungkin kita lebih bisa mengeksplor banyak hal. Misalnya kalau merantau kita bisa mengeksplor banyak hal. Tapi beda halnya dengan yang takdir yang Nurul terima di 2020, kuliahnya masih di kampung sendiri. Iya. Jadinya Nurul ngerasa terkurung oleh stigma kuliah di kampung kan gitu-gitu aja. Stigmanya kan seperti itu Pak. Kalau kuliah di luar daerah, merantau kerja sana sini misalnya atau apa. Dan tambah lagi waktu itu corona, jadi ngerasanya memang ruang kita segitu terbatas. Dan akhirnya masa bangkitnya itu Nurul sebenarnya lebih ke ya udah apa yang kita terima jalanin. Meskipun sambil masih cemas-cemas, kadang cemas, kadang enggak, tapi akhirnya dijalani aja Pak. Dan Nurul ngerasa titik balik menyadari bahwa ternyata takdir kuliah di Bukit Tinggi itu membawa sejauh ini itu di 2021. 2021 itu pertama kalinya Nurul kerja part time menyiar tadi. Itu
dorongannya hanya karena kuliah kan online. Jadi Nurul di rumah aja. Kalau di rumah aja ngapain? Bagusnya kita keluar rumah dan menghasilkan ya. Nurul kepikirannya gitu lagi. Dan kebetulan LC buka locker. Akhirnya Nurul coba dan akhirnya setelah di radio tuh ngerasa oh ternyata Allah tuh nyuruh ini. Coba aja Nurul ternyata lulus di Pajajaran Jurnalistik. Mungkin Nurul nggak di LC. Mungkin Nurul nggak jadi Gadih. Mungkin Nurul sekarang di Pajajaran gitu. Masih lagi di Unpad, lagi di Undip mungkin kuliah. Dan mungkin nggak sampai sisi lain. Dan nggak sampai di sini, nggak ketemu Pak Zul, ketemu Kak Sri. Iya. Ya akhirnya itu lagi kesininya Nurul tarik aja kesimpulan bahwa yang masa depan itu dia kan rahasia. Ya udah biarin aja dia rahasia. Kita be present di masa sekarang. Kita harus hidup di masa sekarang. Kalau kita hidup untuk masa depan terus, kita nggak menikmati masa-masa sekarangnya kita gitu. Tambah lagi kalau dengar kajian itu pasti diingetin ini Pak. Kalau kita ragu sama masa depan, yang masa depan itu udah ada di Lauh Mahfuz, ya kalau kita cemas dengan itu berarti kita cemas sama Allah. Kita cemas dengan ketetapan Allah dan berarti kita dipertanyakan dong imannya. Waduh, luar biasa. Ya, jadi obat kalau lagi overthinking, kepikiran kemana-mana, ingetnya itu aja. Kita udah digarisin. Kalau kita ragu dengan garis kita, berarti kita ragu dengan yang bikin garis itu ke kita. Berarti kita ragu sama Allahnya. Dalam sekali. Akan banyak orang yang terinspirasi. Amin. Oke, luar biasa nih Nurul dan Aris. Bapak mengucapkan merasa haru dan bangga dua pemuda yang bersinar. Semoga langkah-langkah kebaikan yang teman-teman buat ke depan menjadi langkah-langkah yang tercatat dalam sejarah. Suatu saat mungkin saja Aris menjadi seorang prajurit sejati untuk bela negeri ya. Kebetulan nama yayasan kita adalah Ansarullah Peduli Negeri. Ya, dari kata-katanya tadi juga mirip-mirip dengan Ustadz ya. Orang favoritnya siapa sih? Tokoh favoritnya Aris? Oh, kalau tokoh favorit banyak Pak. Satu saja di antaranya. Satu saja. Insya Allah sampai di ujung hayat masih mencintai Rasulullah. Masya Allah. Allah benar-benar luar biasa sih. Soalnya karena Iya. Kenapa? Karena terinspirasi dengan Nabi Muhammad. Dikarenakan juga kan sendiri kan telah mengalami naik turunnya satu dinamika kehidupan. Dan Nabi Muhammad pun lebih parah dari itu gitu Iya benar ya, ada Nabi yang Muhammad ditiru di bisa, sini. Ya Nabi pun bisa bangkit, masa kita tidak. Itu intinya. Allah. Paket komplit deh. Paket komplit. Beruntunglah orang yang dapat paket komplit pribadi yang dapat komplit ini. Oke. Kalau kalau si Nurul sih siapa sih tokohnya yang menginspirasi nih? Tokoh yang menginspirasi kalau tokoh mancanegara nih Pak. Iya mancanegara. Itu Taylor Swift. Dia penyanyi, penulis lagu. Oke. Terus? Ya kemudian kisah hidupnya kalau kita ikutin juga banyak yang bisa relate ke Nurul terutama. Jadi karya-karya dia menginspirasi sebenarnya. Selain memang pribadinya yang humble dan berdedikasi tinggi orang. Berdedikasi tinggi ya. Jadi apapun yang namanya mutiara itu bisa kita ambil dari manapun ya kan. Bahkan dari bangkai yang busuk ada tulang yang putih yang bisa kita ambil pelajaran. Siapapun itu yang kayak tadi, yang penting kita bawakan kepada nilai-nilai dan norma-norma untuk menjadi lentera penerang langkah-langkah kehidupan bagi diri sendiri dan juga penarik atau pendorong kebaikan-kebaikan yang telah tercipta di tengah-tengah masyarakat, apalagi terhadap generasi muda kita yang butuh sosok-sosok yang akan menampingi atau menaungi mereka. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih dan selamat. Semoga jadi juara 1 dan di pemilihan Uni Sumatera Barat ya. Dan kalau juara 1 kita undang lagi ke sini ya. Karena akan banyak yang lebih ini orang bisa teman-teman pemuda ini pendengar masih banyak yang memang harus kita ulik lebih tajam. Kalau nanti juara, pertanyaannya lebih tajam-tajam ya. Siap-siap. Selamat buat teman-teman ya. Terima kasih buat pemirsa semuanya. Dua pemuda ini menginspirasi buat kita semuanya. Kita doakan kehidupan mereka di masa mendatang, kehidupan yang bahagia lahir batin, murah rezekinya, murah pekerjaannya, dan menjadikan aset bangsa di masa mendatang. Sahabat Sisi Lain, terima kasih telah menonton channel ini. Kita saling memberikan informasi dan menginspirasi ke depan. Dan akhir wakalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.